serial Sandiwara Radio Misteri Mini Pelet. Sudah terjadi keanehan di telaga ini. Orang tua itu berbunyi. Laki-laki itu mengira kalau itu adalah sebuah gong tua yang sewaktu-waktu berbunyi sendiri dan menandakan kalau di telaga itu sudah terjadi sesuatu. Mereka bodoh, tolong. Itu bukan gong tua. Mataku melihat kalau yang tergantung di sudut ruangan ini adalah mayat busuk seorang gadis cantik. Kandunganku ini sudah agak besar. Itulah, aku tidak mau terulang lagi kejadian yang pernah terjadi. Aku ingat terus. Bagaimana nasibnya dia sekarang? Dalam seri yang keempat ini didukung oleh Ape Burhan sebagai Wong Bagus Tua, Hari Laksono sebagai Ki Sumanta, Novia Mandagi sebagai Musumanta, dan Aik sebagai Wulan. Pengantar cerita Eli Kusuma. Selamat mendengarkan. Pada kisah yang lalu telah diceritakan, setelah mendengar cerita dari anak gadisnya yang bernama Wulan, atas dasar cerita Mini Pelet sebagai seorang nenek tamunya, kepala desa Manuk Lagua serta istri dan anak gadisnya pergi ke rumah laki-laki tua bernama Wong Bagus. Rumahnya tidak begitu jauh jaraknya dari rumah mereka. Mereka akan membuktikan cerita Mini Pelet yang mengatakan kalau di rumah Wong Bagus itu ada seorang wanita yang dibawa dari Telaga Angker yang mereka curigai sebagai siluman penunggu Telaga Angker itu. Jangan cepat-cepat jalannya, Pak. Jalanannya licin. Iya, Pak. Jalanannya licin. Kasihan kan, Ibu? Pelan-pelan saja, Pak. Ya, kalian pakai ikut segala. Seharusnya kalian tunggu saja di rumah. Kau juga, Wulan. Seharusnya kau temani nenek kamu kita saja. Kau pakai ikut segala. Wulan kan penasaran, Pak. Wulan juga mau lihat apakah benar apa yang dikatakan nenek itu. Kalau dia melihat Wong Bagus membawa seorang wanita dari Telaga Angker itu ke rumahnya. Iya, Pak. Aku juga penasaran. Aku khawatir kalau benar wanita itu memang siluman penunggu Telaga Angker itu. Kenapa Wong Bagus itu sampai nekat begitu berani membawa seorang wanita yang dia temukan dari telaga berbahaya itu, Pak? Bisa celaka desa kita ini, Pak. Sudahlah. Ayo cepat jalannya. Hujannya sangat deras sekali. Ayo, Wulan. Iya. Tuntun ibumu itu. Ayo cepat. Kita sudah sampai di rumah Wong Bagus. Kalian tenang saja dan jangan banyak bicara. Biar aku saja yang akan menghadapi Wong Bagus. Cepat, Pak. Ketuk pintu rumahnya. Aku sudah kedinginan dan basah kuyup begini, Pak. Iya, Pak. Wulan juga sudah kedinginan sekali. Wong Bagus. Wong Bagus. Buka pintunya. Aku Ki Sumanta, kepala desamu. Bukalah pintunya, Wong Bagus. Wong Bagus. Oh, kau
Ki Sumanta. Kalian ada apa datang ke rumahku? Ayo, masuklah. Hujan besar sekali. Ayo, mari. Ayo, silakan duduk. Kasihan. Ayo, duduk. Coba kau perhatikan Wong Bagus itu, Pak. Dia itu tertawa pakai orang gila. Sikapnya memang seperti orang tidak waras. Betul, Bu. Wong Bagus itu sepertinya memang orang yang tidak waras. Apa yang dia tertawakan ya? Tidak ada yang lucu. Dia seperti lucu sendiri. Ada apa, Ki Sumanta? Ki Sumanta dan kau, Wulan. Kalian seperti ingin mengeroyok aku. Apa kalian mau menginap di rumahku ini? Apakah rumah kalian kebanjiran? Cepat bicara. Jangan meladeni orang tidak waras. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio Misteri Mini Pelet di channel Memori 80. Kami sengaja datang karena kami mendengar berita yang tidak enak dari seseorang. Wah. Berita apa? Apa berita tentang gong tua yang terdengar berbunyi senja hari tadi? Bukankah kalian semua juga tahu kalau gong tua yang ada di tempat Kibarja, si dukun bajingan itu, memang sewaktu-waktu berbunyi sendiri? Kalian ada-ada saja. Berita apa? Ya, berita yang ada hubungannya dengan bunyi gong tua aneh itu. Senja hari tadi. Apa benar Wong Bagus telah membawa seorang wanita dari Telaga Angker itu? Benarkah begitu, Wong Bagus? Kau harus mengakuinya. Di mana wanita itu sekarang? Kami perlu melihatnya. Sebab ini berbahaya sekali. Karena wanita itu telah kau bawa dari Telaga Angker. Dan kau sendiri tentunya tidak kenal siapa wanita itu, bukan? Itu bisa mendatangkan malapetaka besar bagi desa kita. Karena kalau ternyata wanita itu bukan manusia, wanita itu adalah siluman penunggu Telaga Angker itu yang menyamar manusia. Tunggu. Dari mana kalian tahu aku membawa wanita yang aku temukan di telaga itu? Dari seorang nenek yang sekarang sebagai tamu kami, Wong Bagus. Seorang nenek? Siapa nenek itu? Apakah memang dia melihat aku membawa seorang wanita? Tapi aku tidak melihat ada seorang nenek di sekitar telaga itu. Aku memang menemukan seorang wanita tergeletak pingsan di tepi telaga itu. Aku kasihan dan aku membawanya pulang karena kelihatannya wanita itu sedang menderita sekali. Tapi apa benar nenek itu melihatku? Iya, Wong Bagus. Nenek itu memperhatikan dari tempat persembunyiannya di kejauhan. Nah, hingga dia terus mengikuti Wong Bagus sampai ke desa kita ini, Wong Bagus. Jelas bukan, Wong Bagus. Sekarang di mana wanita itu? Kami harus melihatnya. Mari. Jika kalian curiga dan penasaran, ayo kita ke kamarku. Sumanta dan Nyi Sumanta tercengang bagaikan tidak percaya pada apa yang dilihatnya. Mereka menduga kalau bulan cahaya itu adalah Nyai Arnun, istri Wong Bagus yang sudah lama mati. Wong Bagus, benarkah dia, maksudku dia itu Nyai Arnun istrimu? Wanita itu wajahnya mirip sekali dengan Nyai Arnun. Iya, aku rasa wanita itu memang Nyai Arnun, Pak. Wajahnya tidak ada perbedaan sama sekali. Dia pasti Nyai Arnun. Apakah itu arwah Nyai Arnun yang menjelma hidup kembali, Pak? Bu, siapa wanita itu, Bu? Dia istri Wong Bagus, Wulan. Kau tidak kenal Nyai Arnun. Dia bukan istriku. Dia bukan Arnun istriku. Wanita itu wajahnya memang mirip sekali dengan istriku. Tapi dia bukan Nyai Arnun. Bagaimana kalian sudah percaya?
kalian sudah puas? Wanita itu bukan siluman. Dia manusia seperti kita. Pak, tapi aku masih curiga. Jangan-jangan dia memang arwahnya Nyai Arnung yang menyamar. Jangan berprasangka begitu. Kau lihat sendiri. Dia memang manusia seperti kita. Dia memang mirip dengan Nyai Arnung. Aku yang akan bertanggung jawab dengan wanita itu, Ki Sumanta. Kalian tidak perlu khawatir. Aku hanya ingin menolong wanita itu. Tapi kau harus berhati-hati, Wong Bagus. Karena kita tidak kenal wanita itu. Dan satu yang harus kau ingat. Wanita itu kau temukan di tepian Telaga Angker. Dan itu bisa mengundang warga desa kita menjadi curiga dan tidak tenang. Iya, aku mengerti. Akulah yang akan bertanggung jawab. Karena aku yang telah membawa wanita itu ke rumahku ini. Kalau kau berani bertanggung jawab. Ya, aku percayakan padamu, Wong Bagus. Tapi kalian juga harus ingat. Siapa sebenarnya nenek yang ada di rumah kalian? Yang kalian katakan sebagai tamu yang tidak dikenal. Itu pun bisa membawa malapetaka pada desa kita. Karena tadi kalian katakan nenek itu datang sejak dari Telaga Angker itu juga. Oh ya, kami sebenarnya juga curiga pada nenek itu. Nenek yang berada di rumah kami. Karena nenek itu tidak kami kenal. Nenek itu memang datang dari Telaga Angker itu. Ya, dia telah mengikuti Wong Bagus sampai ke desa kita ini. Kita juga memang perlu curiga. Tapi dia kelihatannya orang baik-baik. Nenek itu aku jamin orang baik. Dia sudah sangat tua sekali. Tapi memang agak aneh nenek itu. Maksudmu bagaimana, Wulan? Apakah ada juga yang kau curigai pada nenek itu? Dia Wong Bagus. Kulit wajahnya dan bentuk wajahnya itu. Ya, nenek itu seperti ular. Dan dia selalu menundukkan wajahnya, Wong Bagus. Kulit wajahnya bersisik seperti ular? Benarkah begitu? Kalian pun perlu bertanggung jawab dan hati-hati. Iya, Wong Bagus. Kami akan bertanggung jawab juga dengan tamu kami itu. Tapi nenek itu kasihan juga. Dia sudah tua sekali. Tapi walau begitu, nenek itu kelihatan masih tegar sekali. Sepertinya dia tidak sesuai dengan usianya yang sudah tua itu. Kalau begitu, kami permisi saja. Mari kita pulang saja. Kita pun harus melihat nenek tamu kita itu. Kita sudah sampai di rumah. Ayo cepat masuk. Ayo Wulan, masuk. Wulan jadi takut. Wulan tidak mau masuk ke kamar. Wulan takut nenek itu. Wulan, bukankah kau mengatakan nenek itu orang baik-baik? Dia tidak apa-apa, nak. Ayo, masuklah temui nenek itu. Ayo, masuklah ke kamarmu, Wulan. Temui nenek itu. Barangkali dia belum tidur dan sedang menunggumu. Wulan takut, Pak. Wulan tidur saja sama ibu dan bapak. Kenapa sekarang kau jadi takut? Bukankah semula kau malah kasihan dan mau tidur dengan nenek itu? Ayo, Wulan. Ibu antar kau ke kamarmu. Wulan takut. Bu, nenek itu sudah tidur. Lihatlah, Bu. Nenek itu menutupi seluruh tubuhnya dengan selimutku. Tapi wajahnya tidak menghadap kemari. Wajahnya menghadap dinding bilik. Wulan takut, Bu. Sudah, Wulan. Ayo. Hari sudah malam. Kau harus tidur. Ayo. Gadis bernama Wulan itu ragu. Wajahnya tegang ketakutan. Dia masih berdiri bersama ibunya di muka pintu kamarnya. Keduanya sedang memperhatikan tubuh Mimi Pelet yang berbaring di tepi selimut. Wajah nenek itu memang menghadap ke dinding bilik rumah, seolah-olah sengaja tidak mau menunjukkan wajahnya. Kenapa kau jadi ragu, Wulan? Ayo, masuklah. Ibu juga sudah ngantuk. Ibu juga harus tidur. Ibu bangunkan saja dulu nenek itu. Wulan tidak mau nenek itu tidak tahu Wulan datang. Wulan takut. Baiklah, ibu akan membangunkan nenek itu. Perlahan Nyi Sumanta melangkah mendekati Mimi Pelet. Dia bermaksud akan membangunkannya. Tetapi belum sempat Nyi Sumanta mendekatinya, tiba-tiba dia menghentikan langkahnya karena tubuh nenek itu bergerak-gerak di dalam selimutnya. Nenek itu tubuhnya bergerak-gerak. Aneh, tubuhnya seperti berbelit-belit.
Sepertinya tubuhnya itu sedang dililit ular. Ibu, lihatlah. Tubuh nenek itu seperti melilit-lilit. Sepertinya tubuh nenek itu sedang dililit seekor ular, Bu. Benar, Wulan. Lihat, tubuhnya bergerak-gerak cepat sekali. Seperti memang sedang dililit-lilit ular. Tapi tidak mungkin ada ular. Ibu, lihat saja. Buka saja selimutnya, Bu. Aku tidak berani, Wulan. Kita panggil bapakmu saja. Ayo. Ada apa? Kenapa kalian kembali? Kenapa Wulan tidak jadi masuk ke kamarnya? Wulan, Pak. Wulan takut dengan nenek itu. Iya, Pak. Nenek itu aneh. Tubuhnya bergerak-gerak cepat sekali. Pak, tubuhnya seperti sedang dililit-lilit seekor ular. Dililit ular? Iya. Mana mungkin ada ular? Kalian ini ada-ada saja. Barangkali nenek itu sedang kedinginan. Tubuhnya sedang menggigil. Tidak, Pak. Aku bisa bedakan. Itu memang seperti seekor ular sedang membelit tubuh nenek itu, Pak. Iya, Pak. Kalau Bapak tidak percaya, lihat aja sendiri. Wulan yakin nenek itu memang sedang dililit ular tubuhnya. Sulit aku percaya. Apa benar ada seekor ular di rumah ini? Mana bisa nenek itu dililit ular? Dia kan bisa terbangun. Kau ini tidak percaya sekali, Pak. Iya. Aku jadi khawatir, Pak. Pak, kau harus melihatnya. Bangunkan nenek itu. Dia bisa mati kalau memang benar seekor ular sedang melilit tubuhnya itu. Ayo, Pak. Kau harus melihatnya. Iya, Pak. Bapak harus melihatnya. Nenek itu aneh sekali. Wulan yakin kalau itu adalah seekor ular yang melilit tubuhnya. Ayo, kita lihat nenek itu. Aku kok tidak percaya. Kenapa pintu kamar ini kalian tutup? Itu Wulan yang sengaja menutupnya, Pak. Wulan takut kalau itu benar-benar seekor ular. Ular itu bisa keluar nantinya. Sudah, buka saja pintu kamarnya. Dan cepat kau lihat ke dalam kamar itu, Pak. Nah, pintunya sudah kubuka. Ayo kita masuk sama-sama. Hati-hati, Pak. Ayo, Wulan. Pak, bangunkan saja nenek itu. Iya. Hah? Wajah Isumanta menjadi tegang. Hanya melotot bagaikan tidak percaya pada apa yang dia lihat di hadapannya itu. Dia melihat tubuh Nini Pelet yang diselimuti itu sedang bergerak-gerak cepat. Dan dia melihat buntut seekor ular muncul dari bagian kaki Nini Pelet. Sementara di belakang Isumanta dan Wulan istri dan anak gadisnya itu juga tengah memperhatikan dengan sikap yang sama. Nyai, lihat. Bukankah itu buntut seekor ular? Benar. Ular. Lihat, itu buntut ular muncul dari bagian kaki nenek itu. Buntut ular. Benar, itu buntut ular, Bu. Tubuh nenek itu pasti sedang dililit ular. Lihatlah, selimut itu bergerak-gerak. Sepertinya memang binatang di dalam selimut itu. Wah, rasanya aku tidak percaya. Buntut ular itu hilang. Lihat, tubuh nenek itu kini menjadi tenang, tidak bergerak-gerak lagi. Bagaimana, Pak? Sebaiknya kau bangunkan saja nenek itu. Ular itu pasti masih ada di dalam selimut itu, Pak. Bu, Ibu, bangunkan saja nenek itu. Bagaimana kalau ular itu menggigit nenek? Iya, ular itu mungkin sudah menghisap darah nenek itu. Aku juga khawatir nenek itu sudah mati. Biar aku yang membangunkan nenek itu. Isumanta perlahan melangkah mendekati dengan penuh hati-hati. Matanya terus memperhatikan ke arah tubuh yang tertutup selimut itu. Ketika dia sudah dekat dengan tubuh itu, nenek bergerak lagi. Dia bangun dari pembaringannya. Iya, betul, Pak. Kenapa kalian memperhatikan aku? Memangnya aku kenapa? Ular itu tidak ada. Bu, ular itu hilang. Lihatlah, tidak ada ular, Bu. Oh iya, nenek. Kemana ular itu, Pak? Ular. Kalian mengatakan ada ular.
Di mana ada ular? Aku tidak melihat ada ular di kamar ini. Kalian jangan terlalu mengada-ada. Sungguh, Nek. Kami tadi melihat tubuh nenek yang diselimuti bergerak-gerak cepat. Kami menduga kalau nenek tengah dililit seekor ular. Dan ternyata benar. Karena kami juga melihat buntut seekor ular muncul dari balik selimut di bagian kaki nenek. Apakah nenek tidak merasa? Barangkali itu hanya penglihatan kalian saja. Tubuhku mungkin sudah jadi mayat kalau... Anda sekarang masih mendengarkan sandiwara radio Misteri Mini Pelet di channel Memori 80. Kalian ini ada-ada saja. Pak, aneh Pak. Aku tidak mengerti. Aku tidak percaya kalau nenek itu tidak merasa kalau dirinya tidak dililit ular. Jelas sekali Pak. Kita melihat ada buntut seekor ular tadi. Entahlah, aku juga tidak mengerti, Nyai. Barangkali nenek itu benar. Itu hanya penglihatan kita saja. Karena rasanya memang tidak mungkin ada seekor ular. Kalau benar, maksudku kalau benar ada, nenek itu pasti sudah jadi mayat, ya kan? Nampaknya kalian penasaran. Periksalah oleh kalian tempat tidur ini. Apakah memang ada seekor ular atau tidak? Tapi aku tidak merasakan ada ular. Apakah memang di kamar kalian ini ada ular? Nah. Kalian terlalu jauh membayangkan yang aneh-aneh. Kalau memang ada ular, tentunya nenek sudah lari. Nenek sudah sejak semula berteriak. Iya kan? Benar juga. Apakah memang hanya penglihatanku saja? Iya, Bu. Mungkin betul apa yang dikatakan nenek itu. Semua itu hanyalah penglihatan kita saja. Mana buktinya? Ular itu benar-benar tidak ada kan? Nah, sudahlah Wulan. Nenek sudah sejak tadi menunggumu, manis. Kau pasti sudah mengantuk. Ayo, tidurlah bersama nenek. Sebentar, Nek. Benarkah nenek senja hari tadi telah melihat Wong Bagus membawa seorang wanita dari Telaga Angker itu? Dan benarkah nenek datang ke desa kami ini karena nenek telah mengikuti Wong Bagus itu? Bukankah aku sudah menceritakannya pada Wulan? Aku ini orang tua. Aku tidak pernah berbohong. Aku memang melihat orang itu membawa seorang wanita. Dan waktu itu aku memang sedang kebetulan lewat di tempat itu. Bagaimana? Benarkah apa yang aku katakan, Wulan? Betul, Nek. Wanita itu memang ada. Dia sekarang masih pingsan di rumahnya Wong Bagus. Oh, kasihan sekali. Rupanya Mulam saya saat ini sedang pingsan. Biarkan saja dulu. Aku tidak akan bertindak ceroboh. Kalau aku sedang membutuhkan dia, aku butuh seorang bayi yang lahir dari rahimnya. Wulan, sudahlah nak. Hari sudah malam. Ibu dan bapakmu harus tidur. Ayo Pak, kita keluar dari kamar ini. Iya, ayo. Nek, kami tinggal dulu. Istirahatlah bersama Wulan. Iya. Tidurlah kalian. Jangan mempunyai pikiran-pikiran buruk. Kalian jangan khawatir. Nenek ada di sini. Nenek akan menjaga Wulan dengan baik. Iya, Nek. Kami permisi. Setelah Kusumanta dan istrinya keluar, Wulan menutup pintu kamar itu. Gadis itu kemudian duduk di tepian tempat tidur. Sementara Mini Pelet sudah berbaring kembali dengan selimutnya. Wulan kelihatan masih penasaran dan tidak berkedip. Rasanya aku masih penasaran. Aku khawatir kalau ular itu benar-benar masih ada. Mataku jelas sekali melihat buntut ular itu. Tapi kenapa bisa menghilang? Aneh. Nenek itu tidak merasakan adanya ular. Wulan, kenapa kau masih duduk saja? Berbaringlah. Bukankah kau harus tidur? Hari sudah malam sekali. Iya, Nek. Nek, Nenek dengar suara anjing setan itu. Suara anjing setan. Memangnya kenapa? Wulan takut, Nek.
takut. Tidak apa-apa. Tidurlah anak manis. Nenek akan menjagamu. Tidurlah. Kenapa kalau aku perhatikan suara tertawa nenek itu kok begitu menakutkan? Perasaanku jadi berdebar-debar dan bulu kuduku jadi berdiri. Nenek itu memang aneh. Jangan. Tidurlah Wulan. Hari sudah malam sekali. Wulan jadi sulit untuk tidur, Nek. Hati Wulan merasa tidak enak. Perasaan Wulan berdebar-debar dan takut. Jangan kau turuti perasaanmu, Wulan. Tidurlah. Tidak akan ada apa-apa. Suara anjing setan itu memang biasa. Tidurlah. Sudah, Nek. Nenek jangan tertawa terus. Wulan jadi semakin takut. Memangnya kenapa? Apa kau takut dengan suara tawa nenek? Sudahlah, tidurlah Wulan. Nenek juga sudah mengantuk. Iya, Nek. Nenek tidurlah dulu. Wulan masih belum mengantuk. Kemudian Mini Pelet menutupi tubuhnya dengan selimut. Suaranya tidak lagi terdengar. Nenek siluman ular itu sepertinya sudah tertidur. Sementara Wulan masih saja belum memejamkan mata. Suara anjing setan itu tidak juga berhenti. Sepertinya memang menandakan sesuatu. Hujan dan angin malam terus menyapu. Wulan masih saja berperang dengan perasaannya. Anda sekarang masih mendengarkan sandiwara radio Misteri Mini Pelet di channel Memori 80. Dia mendengar suara desisan ular dan sampingnya. Mendengar suara desisan ular dari samping. Nenek, Nenek, bangunlah, bangun. Nenek itu tidak mau bangun. Suara desisan ular itu jelas aku dengar dari samping nenek itu. Tapi aku tidak melihat adanya ular. Nenek itu nampaknya pulas sekali tidurnya. Aku tidak mau bangun lagi. Aku tidak mau membangunkannya lagi. Biarlah dia tertidur. Aku akan mencari ular itu. Ya, aku harus mencari suara desisan ular itu. Tidak, aku tidak aku temukan ular itu. Di kolong tempat tidur ini juga tidak aku lihat adanya seekor ular. Tapi tadi jelas sekali aku dengar suara desisan ular itu. Wulan menjadi semakin penasaran. Gadis itu kembali mencari-cari ular yang dia rasakan memang ada di sekitar tempat itu. Tapi ketika matanya melihat ke arah tubuh Mini Pelet, mendadak dia dikejutkan lagi dengan suara desisan ular itu. Suara desisan ular itu lagi. Aneh. Suara desisan ular itu datangnya dari diri nenek itu. Jelas sekali. Jelas suara desisan ular itu tadi aku dengar dari diri nenek itu. Nenek, Nenek, bangunlah. Bangun, Nek. Nenek, ada ular. Nenek. Wulan, ada apa? Kenapa kau membangunkan nenek? Nenek, maaf. Aku mendengar suara desisan ular dari dekat tubuh nenek. Ular? Iya. Kau bermimpi barangkali. Mana ada ular? Di mana ular itu? Sudahlah, tidur lagi. Kau tentu bermimpi, Wulan. Tidak, sungguh, Nek. Aku mendengar ada suara desisan ular. Bangunlah, Nek. Ini berbahaya. Bagaimana kalau ular itu benar-benar ada? Kita bisa mati digigitnya. Mana ada ular, Wulan? Mana? Nenek sudah bangun. Kau terlalu ketakutan, Wulan. Sudahlah, ayo tidur lagi. Gadis itu akhirnya tertidur juga. Dia tidak tahu
Kalau bisikan ular tadi sebenarnya memang aku. Pagi sudah tiba, dan pagi itu cuaca cukup cerah. Matahari muncul dengan sinarnya yang terang. Pagi itu desa Manitlagoa dihebohkan dengan berita tentang adanya seorang wanita di rumah Wong Bagus. Wanita itu dicurigai sebagai siluman yang menyamar manusia. Ternyata hebohnya berita tentang wanita itu telah disebarkan oleh Nyi Sumanta, istri Ki Sumanta, kepala desa yang merasa tidak puas. Iya, kita harus berhati-hati karena wanita yang ada di rumah Wong Bagus itu mencurigakan sekali. Wanita itu ditemukan dari telaga angker itu. Wong Bagus telah membawanya ke rumahnya. Ini berbahaya sekali. Hal itu akan mendatangkan malapetaka besar bagi desa kita. Karena itu ada kemungkinan kalau wanita itu siluman penunggu telaga angker itu, bisa saja siluman menyamar sebagai manusia biasa. Desa kita harus berhati-hati. Yang aku khawatirkan, kalau wanita itu sebenarnya adalah arwah Nyai Arnum, istri Wong Bagus sendiri. Karena wanita itu mirip sekali dengan Nyai Arnum. Bukankah kita semua tahu kalau Nyai Arnum sudah lama sekali mati bunuh diri di telaga angker itu? Apakah arwahnya bisa menjelma kembali dan akan membuat malapetaka besar di desa kita? Jika benar wanita itu Nyai Arnum atau arwahnya yang menjelma sebagai manusia, Wong Bagus harus bertanggung jawab. Kita bisa tuntut dia jika ada apa-apa di desa kita. Nyi Sumanta kemudian pergi meninggalkan keramaian itu. Sementara itu di rumah Wong Bagus, saat itu laki-laki tua itu baru saja membersihkan tubuh Nilam Cahya yang masih pingsan. Wanita itu sudah aku bersihkan tubuhnya. Tapi kenapa dia belum sadarkan diri juga? Wah, kasihan sekali wanita ini. Dia memang cantik sekali. Mungkin kalau dia berdandan rapi, wanita ini akan lebih cantik lagi. Dia mirip sekali seperti jelmaan Nyai Arnum. Wajah ini membangkitkan ingatanku pada istriku. Sayang, Nyai Arnum sudah lama tiada. Kalau dia masih ada, tentunya wanita ini seperti kakak adik yang kembar. Tapi Nyai Arnum sudah mati. Dia sudah lama mati. Istriku bunuh diri di telaga angker itu. Itu semua gara-gara Ki Barja, laki-laki pacingan, keparat, yang sampai saat ini aku masih dendam. Ada orang datang ke rumahku. Siapa itu? Nyai Sumanta, kau datang lagi. Apa kau masih penasaran dengan wanita itu? Iya, aku memang masih penasaran dan curiga. Aku sengaja datang ingin melihat kembali wanita itu. Juga ada kepentingan dengan dirimu sendiri. Hah? Kepentingan apa? Hah? Iya, aku baru saja menyebarkan berita tentang wanita yang ada di rumahmu pada semua warga. Mereka semua khawatir dan takut. Mereka curiga kalau wanita itu bukan manusia. Aku datang ingin melihat kembali wanita itu. Aku masih curiga, Ki. Aku masih penasaran. Karena wanita itu mirip istrimu. Semua penduduk curiga kalau itu memang arwahnya Arnum yang menjelma sebagai manusia biasa. Tutup mulutmu, Nyai. Kau bikin susah semua orang. Seharusnya penduduk tidak perlu kau beritahu. Hal itu hanya membuat mereka tidak tenang dan ketakutan. Dan kalau kau belum puas, ayo, masuklah ke kamarku. Ayo! Nyi Sumanta melangkah masuk dengan diikuti Wong Bagus. Setelah tiba di dalam kamar itu, perempuan istri kepala desa itu langsung mendekati wanita yang sedang berbaring tidak sadarkan diri di balik-balik kamar. Nyi Sumanta memeriksanya. Dia memperhatikan dengan baik-baik tubuh Nilam Cahya, wajahnya, tangannya, dan seluruhnya. Puaskah matamu untuk menyaksikan wanita itu? Apakah memang wanita itu arwah istriku yang menjelma hidup sebagai manusia, atau siluman penunggu telaga angker itu yang menyamar manusia? Seperti yang kau curigai begitu. Kalau sudah puas, jangan kau kembali lagi ke sini.
Dia memang wanita biasa. Dia memang benar-benar manusia. Jika aku lihat saat ini, tapi kita juga perlu hati-hati. Untuk itu, kedatanganku ini, selain melihat kembali wanita ini, aku juga bermaksud akan mengajakmu untuk menemui seseorang. Kita harus menemui seseorang yang bagus. Kita harus tanyakan tentang kebenaran wanita itu. Orang yang akan kita temui itu pasti akan tahu siapa sebenarnya wanita itu. Siapa yang akan kau temui? Siapa orang itu? Apa benar dia akan mengetahui siapa wanita itu sebenarnya? Iya, dia pasti tahu. Orang itu adalah Ki Barja. Wajah Wong Bagus merah padam. Serasa ada petir menyambar dirinya. Setelah mendengar nama Ki Barja, laki-laki tua itu bibirnya gemetar. Pandangannya merah. Nama Ki Barja telah membangkitkan ingatan masa lalunya. Dendam masa lalunya. Kenapa kau diam saja, Wong Bagus? Sepertinya tidak suka mendengar nama Ki Barja. Bukankah Ki Barja seorang dukun yang dikenal dan dihormati di desa Manklagua ini? Apakah kau merasa tidak suka kalau aku akan menanyakan tentang wanita itu pada Ki Barja? Aku memang tidak suka. Aku muak mendengar nama Ki Barja. Apalagi untuk bertemu muka dengannya. Dia laki-laki bajingan. Dia picit. Dia hanya bisa menghasut penduduk. Wong Bagus, kau bicara seenaknya. Bukankah semua penduduk juga sudah tahu kalau Ki Barja, si dukun keparat itu bajingan. Dia pemabuk, penjudi, dan sering main wanita. Si tua keparat itu sejak lama membuat hatiku sakit. Wong Bagus, bagaimana kalau Ki Barja sampai tahu kau bicara begitu? Kau bisa celaka nanti. Kau tidak tahu persoalannya, Nyai. Aku sampai saat ini... Anda sekarang masih mendengarkan sandiwara radio Misteri Mini Pelet di channel Memori 80. Istriku, Nyai Arning, sampai nekat bunuh diri di Telaga Angker itu. Apa benar begitu persoalannya? Jadi, Nyai Arning istri yang bagus, yang diketahui semua orang sejak lama mati bunuh diri di Telaga Angker itu, disebabkan oleh Ki Barja. Aku tidak tahu persoalannya. Semua itu sudah lama berlalu. Wong Bagus, aku tetap akan menemui Ki Barja. Itu terserah. Aku tidak mau menemui si dukun bajingan itu. Bisa-bisa dia akan menjerat wanita itu nantinya. Dia pasti akan tertarik pada wanita itu. Karena dia sangat cantik. Aku tidak mau peristiwa dulu seperti yang dialaminya Arning istriku akan terulang lagi. Pergilah kau. Aku yang akan bertanggung jawab tentang wanita itu. Tuntutlah aku. Jika memang wanita itu membawa malapetaka besar. Baiklah, aku permisi. Apakah kisah wanita suaminya juga tahu atau membiarkan istrinya itu bertindak sendiri? Kalau demikian, kepala desa itu tidak punya wibawa di hadapan istrinya sendiri. Kenapa Nisumansa sampai mau menanyakan pada Ki Barja, si dukun bajingan itu? Semua orang desa ini tidak tahu kalau Ki Barja pernah memperkosa Nyai Arning istriku. Hingga istriku nekat mungkin masuk ke Telaga Angker itu. Sementara itu, Nisumansa yang bermaksud mendatangi Ki Barja saat itu sudah berada di depan rumah yang ditujunya. Sebuah rumah besar berbentuk bangunan pendopo. Nisumansa langsung masuk ke dalam. Pintu rumah itu memang selalu terbuka untuk memudahkan para tamu masuk. Nisumansa yang sudah berada di dalam tengah memperhatikan keadaan ruangan rumah yang besar itu dengan rasa heran karena ruangan rumah itu tidak memiliki perabot rumah. Hanya ada sebuah gong tua yang terletak di sudut ruangan itu. Gong tua yang sudah dikenal penduduk desa sebagai gong aneh, di mana gong tua itu sewaktu-waktu berbunyi, dan itu menandakan bahwa sesuatu telah terjadi di Telaga Angker yang ada di desa itu juga. Gong tua itu, kenapa hatiku tiba-tiba berdebar melihat gong tua itu? Mataku sepertinya ingin melihat ke gong tua itu terus. Aneh, aku harus cepat menemui Ki Barja. Dia pasti ada di kamarnya. Aku rasa ini kamar Ki Barja, tapi pintu kamarnya ditutup. Ki Barja pasti ada di dalam kamarnya.
Pintunya tidak dikunci. Suara itu, suara Ki Barja. Dia menyuruhku masuk. Pintu kamar itu sudah dibuka, tapi Nyi Sumanta tidak berani masuk. Dia hanya berdiri di depan pintu. Dilihatnya dalam kamar itu banyak berserakan kalajengking dan ular-ular kecil yang tengah merayap-rayap di lantai kamar itu. Binatang-binatang berbisa itu mengelilingi seorang laki-laki tua yang tengah duduk bersila. Wajah laki-laki itu walaupun kelihatan tua, tapi masih kelihatan kekar dan kuat. Wajah itu begitu sangar dan menampakkan wajah seorang penjahat. Laki-laki tua itu mengenakan baju yang terbuka dadanya, hingga nampak sebuah kalung dengan gantungan tengkorak manusia melingkari lehernya. Laki-laki tua itu adalah Ki Barja, orang yang dikenal sebagai seorang dukun. Jangan takut, Nyai. Asulah, mereka adalah piaraanku. Mereka tidak akan mengganggumu. Asulah, jangan ragu. Baik. Aku takut. Kalajengking dan ular-ular itu binatang-binatang berbahaya. Aku bisa mati di samping mereka itu. Tapi Nyi Sumanta melangkah perlahan dengan perasaan ragu dan takut. Matanya memandang khawatir pada kalajengking dan ular-ular yang tengah merayap-rayap di lantai. Tapi aneh, binatang-binatang berbisa itu semuanya menghindar. Mereka seperti memberi jalan kepada Nyi Sumanta. Aneh, binatang-binatang itu berbisa. Tiba-tiba menghindar. Mereka sepertinya memberi jalanku. Duduklah, Nyai. Duduklah bersila di hadapanku. Baik, Ki Barja. Nyai, binatang-binatang itu adalah piaraanku. Mereka tidak akan menyakitimu, Nyai. Tetapi jika ada orang yang bermaksud jahat, mereka akan menyerang seketika. Nyai. Jangan pegangi pipi saya, Ki Barja. Pipimu halus sekali, Nyai. Aku senang memegangnya. Sudahlah, Ki Barja. Lepaskan tanganmu. Apa yang dikatakan Om Bagus? Dukun tua itu memang bajingan wanita. Dia berani dan seenaknya saja mengingus pipiku. Sepertinya dia tadi kesenangan memegang pipiku. Matanya merah sekali. Dia menatapku sambil tersenyum-senyum. Bukankah kau Nyai Sumanta, istri kepala desa? Benar, Ki Barja. Saya sengaja datang ingin bertemu Ki Barja. Saya ingin menanyakan sesuatu yang penting, Ki. Bahwa di rumah Wong Bagus, laki-laki tua yang tidak waras itu ada seorang wanita cantik. Nyi Sumanta terus bercerita tentang maksud kedatangannya. Dia menceritakan tentang diri Nilam Cahya yang dicurigai sebagai siluman. Sampai pada akhirnya, Nyi Sumanta berkata bahwa wanita yang ada di rumah Wong Bagus itu adalah arwah Nyi Arnum, istri Wong Bagus sendiri yang menjelma dan menyamar sebagai manusia. Hal itu membuat Ki Barja terkejut. Dukun tua itu merasa tidak percaya. Arwah Nyai Arnum? Tidak. Itu tidak mungkin, Nyai. Nyai Arnum sudah tiada. Dan tidak mungkin arwahnya akan menjelma hidup menyamar sebagai manusia lagi. Wanita itu bukan Nyai Arnum. Dia orang lain. Nyai jangan mengada-ada. Tapi wajahnya mirip sekali dengan Nyai Arnum. Ki Barja bisa buktikan sendiri. Arnum? Oh, tidak. Wanita itu sudah mati. Dia tidak boleh hidup lagi. Dan dia tidak akan hidup lagi. Semua itu sudah terlalu lama. Tidak. Bagaimana, Ki Barja? Wanita itu bukan Nyai Arnum. Tunggulah, aku akan melihat pada kualiku. Kalian semua adalah penghuni telaga. Tunjukkanlah. Apakah ada di antara kalian yang hadir di desa kami ini? Nyai Sumanta, ternyata wanita itu bukanlah siluman penunggu telaga angker itu. Tapi wanita itu manusia biasa seperti kita, Nyai. Apakah benar wanita itu cantik? Iya, Ki. Memangnya kenapa, Ki Barja? Kau jangan pura-pura bodoh, Nyai. Bukankah kau tahu bahwa aku sampai setua ini belum mempunyai istri? Lalu Ki Barja
Kibarja mau apa dengan wanita itu? Ya, tentunya aku membutuhkan wanita itu untuk jadi temanku. Apa kau bisa membantuku, Nyai? Bantu apa, Ki? Bawalah wanita itu kemari. Aku juga ingin melihat kebenarannya. Apakah dia itu memang manusia atau siluman? Bukankah tadi Kibarja mengatakan kalau wanita itu manusia biasa? Dan aku kini sudah tahu jelas dan tidak diragukan lagi. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio Misteri Mini Pelet di channel Memori 80. Nyai, apakah kau tidak takut? Kau malapetaka besar akan terjadi di desa ini karena wanita itu, ha? Kau baru tahu dari penjelasan atas dasar penglihatan dengan jampi-jampiku. Tapi aku perlu melihat wanita itu. Itu terserah padamu. Kalau kau tidak bisa membawa wanita itu kemari, aku tidak akan bertanggung jawab lagi. Tapi, Ki, bagaimana dengan Wong Bagus nantinya? Dia pasti marah dan tidak mengizinkannya. Apalagi dia sangat membenci Kibarja. Dan dia sepertinya juga tahu kalau Kibarja pasti akan tertarik dengan wanita itu. Untuk itu, Ki, dia tidak suka saya menanyakan hal itu pada Kibarja. Kau tidak usah takut. Katakan pada Wong Bagus, Kibarja yang menyuruhnya. Bawa wanita itu kemari. Baik, saya akan usahakan. Bagus. Jangan, Ki. Lepaskan tanganmu. Kenapa kau pegangi pipiku? Jangan, Kibarja. Pipimu masih halus, Nyai Sumanta. Kau masih belum terlalu tua. Lepaskan tanganmu, Ki. Jangan. Bagaimana kalau suami saya tahu? Sadarlah, Kibarja. Saya sudah bersuami dan punya anak. Lepaskan tanganmu. Lepaskan tanganmu, Kibarja. Jangan. Bagaimana kalau suami saya tahu? Lepaskan, Kibarja. Saya mau pulang. Saya harus kembali. Saya takut suami saya mencari saya. Saya mau kembali, Ki. Baik. Kembalilah kau, Nyai. Tapi kau harus ingat pesanku. Bawa wanita yang ada di rumah Wong Bagus itu kemari. Jika desa ini tidak ingin mengalami malapetaka besar karena wanita itu. Saya akan usahakan. Saya permisi. Nyai Sumanta, kau begitu menarik. Tubuhmu pun masih kelihatan kencang. Dia harus membawa wanita yang ada di rumah Wong Bagus itu. Wanita itu memang bukan siluman. Wanita itu cantik menurut Nyai Sumanta. Semua orang-orang desa Manuk Lagoa ini akan terkena hasutan kata-kataku. Mereka akan percaya jika aku katakan apa yang akan aku katakan tentang wanita itu nantinya. Begitu buruknya niat yang dimiliki dukun tua itu. Dia ingin menjerat Nilam Cahya yang dia ketahui dari Nyi Sumanta sebagai wanita yang dicurigai sebagai siluman telaga angker. Sementara itu di rumah Wong Bagus, setelah beberapa hari tidak sadarkan diri dari pingsannya, Nilam Cahya mulai bergerak-gerak dan wanita itu perlahan-lahan membuka matanya. Di manakah aku kini? Sepertinya aku berada di dalam sebuah rumah. Ini seperti di dalam kamar. Siapa yang membawaku kemari? Yang aku ingat, bukankah semula aku pingsan di tepian sebuah telaga? Siapa yang membawaku kemari? Ada orang datang. Itu pasti orang yang membawaku kemari. Nilam Cahya kemudian berpura-pura menutup matanya kembali. Dia seolah-olah belum sadarkan diri. Terdengar suara pintu kamar itu dibuka orang, dan kemudian terdengar suara langkah kaki masuk ke dalam kamarnya. Nilam Cahya melirik ke arah orang yang datang itu. Wanita ini kenapa belum sadarkan diri juga? Sampai kapan dia akan pingsan? Aku sudah 3 kali mengganti air minumnya. Wajah wanita ini memang cantik. Dia memang tidak beda dengan Nyai Arung, istriku. Orang tua ini tangannya memegang wajahku. Dia mengatakan kalau aku mirip dengan istrinya. Nama Wong Bagus menatapi wajah Nilam Cahya, dan tanpa sadar, air matanya jatuh menetes mengenai wajah Nilam Cahya, hingga Nilam Cahya terkejut dan membuka matanya. Bagaimanakah kisah selanjutnya?
kelanjutan Sandiwara Radio Misteri Mini Pelet. Sampai jumpa.